Halo Sobat Jalan Privatku. Apakah kalian pernah bermain Lego? Dengan Lego, kita bisa membuat berbagai bentuk, seperti rumah, pesawat, dan mobil. Untuk membuat bentuk-bentuk tersebut, kalian hanya perlu satu kunci, satu penyusun, yaitu Lego brick. Sama seperti bermain Lego, seluruh kehidupan di bumi ini pun memiliki satu penyusun yang sama, yaitu sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit struktural fungsional terkecil yang menyusun suatu organisme. Tubuh kita, kucing, anjing, bakteri, jamur, tumbuhan, semua itu tersusun dari berbagai sel. Ia memang betul bahwa ada yang lebih kecil dari sel, yaitu makromolekul dan organel. Urutan kompleksitas dari sistem kehidupan adalah sebagai berikut. Mulai dari makromolekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian yang terakhir adalah organisme. Namun, kenapa unit dasar kehidupan itu bukan makromolekul dan organel? Ternyata, jawabannya cukup simpel guys. Alasannya karena makromolekul dan organel tidak memiliki kemampuan untuk menduplikasikan diri dan mentransmisikan informasi ke hasil duplikasi dirinya. Sedangkan, sel sudah mampu melakukan itu. Sel memiliki karakteristik suatu makhluk hidup. Ia bisa bertumbuh, memetabolisme makanan, adaptasi terhadap lingkungan, memberikan respons pada stimuli, menjaga respons homeostasis, bahkan pada saat tertentu bisa melakukan reproduksi. Sehingga, bentuk paling sederhana dari suatu materi yang sifatnya hidup adalah sel. Sel merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Masih belum percaya? Ini buktinya bahwa sel merupakan dasar penyusun bagian tubuh kalian. Pada tubuh kita terdapat sel tulang, sel darah, sel saraf, sel otot, sel kulit dan masih banyak lagi. Sampai sini sudah jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sel? Berdasarkan uraian di atas, kira-kira apa fungsi dari sel? Yap, fungsi sel adalah menjalankan fungsi kehidupan dan membentuk organisme. Nah, kalian penasaran nggak? Siapa yang pertama kali menemukan sel? Gimana ceritanya orang tersebut menemukan sel? Kalau penasaran, kalian bisa lanjut ke poin berikutnya mengenai sejarah perkembangan sel. Cekidot. Sel pertama kali ditemukan oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Penemuan sel tentu saja nggak mungkin terjadi tanpa kemajuan teknologi bernama mikroskop. Merasa tertarik untuk memperdalam mikroskop, Robert Hooke mengembangkan desain mikroskop majemuk pada 1665. Ia mengembangkan mikroskop tersebut dengan meletakkan 3 lensa dan lampu untuk menerangi dan memperbesar spesimen. Nah, dengan pengembangan itulah akhirnya Hooke melihat sesuatu yang menakjubkan di bawah mikroskop. Ia meletakkan sepotong gabus di bawah mikroskop. Setelah ia amati, ternyata struktur gabus itu tampak seperti pori-pori kecil, yang selanjutnya ia sebut sel, karena ia teringat pada sel-sel yang ada di biara. Penemuan barunya tersebut kemudian ia catat dalam bukunya, Micrographia. Gak lama setelah penemuan struktur gabus oleh Hooke, ilmuwan lainnya dari Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek pun mendeteksi organisme kecil di bawah mikroskopnya. Apa yang ia temukan di bawah mikroskop? Bakteri dan protozoa. Penemuan ini yang kemudian membawanya meneliti lebih jauh mengenai spermatozoa. Penemuan sel terus mengalami perkembangan dan memengaruhi ilmu pengetahuan.
Nama ilmuwan yang berperan dalam sejarah perkembangan sel ada Schwann dan Schleiden, Rudolf Virchow, Walter Sutton dan Theodor Boveri. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sel dan sejarah penemuan serta perkembangan sel. Berikutnya kita akan bahas mengenai mikroskop serta fungsi-fungsi dari komponen mikroskop pada video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar!